Terdengar, Bu. Hmm. Oke, mungkin saya harus matikan dulu. Masih terdengar? Terdengar dengan jelas? Kalau nggak saya pindah Masih, Bu, tempat. masih. Hmm. Ini, ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi hari ini saya akan membahas topik terkait nilai ekstrim, gitu ya. Nah, jadi di hari Senin ini saya akan fokus membahas tentang integral lipat, baik integral lipat 2 maupun integral lipat 3, gitu ya. Nah, eh, jadi soal-soal yang akan saya bahas nanti itu ya sudah saya miripkan dengan UAS nanti gitu ya. Nah, jadi harapan saya nanti di UAS Anda bisa lebih lancar untuk mengerjakan dan nanti punya gambaran lah paling tidak gitu tipe UAS nanti itu seperti apa soalnya gitu ya. Nah, kalau saya bisa nilai sebenarnya untuk UAS ini soalnya bukan di level susah, jadi hanya di level mudah dan sedang saja. Oke, mungkin saya mulai saja pembahasannya terkait topik eh, apa yang akan diujikan di UAS kita nanti, gitu ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang nilai ekstrim, gitu. Nah, untuk UAS ini nilai ekstrim itu ada 3 soal, ya. Ya, oke, jadi eh, topik nilai ekstrim, ya, nilai ekstrim itu ada 3 soal, ya, untuk UAS. Oke, yang pertama adalah nilai ekstrim tanpa batas. Oke, jadi nggak ada batasnya gitu ya. Kemudian nilai ekstrim dengan batas. Jadi yang pertama itu domainnya dari di apa minta hingga sampai tak hingga jadi di R2 semua R2 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Ada Recording in batasnya. progress. Batasnya adalah segitiga. Saya spesifik bilang ya, segitiga batasnya. Jadi harus di dalam segitiga tersebut, di daerah segitiga tersebut. Nah, yang ketiga adalah nilai ekstrim berkendala. Nah, dalam hal ini harus diselesaikan menggunakan ini kenapa? Recording Metode stopped. Lagrange. Bentar ya, ini metode Lagrange. Dan jenisnya, gitu ya, karena yang diminta jenisnya. Oke. Oke, yang pertama adalah mencari titik kritis terlebih dahulu, karena batasnya nggak ada, berarti tidak ada titik kritis di batas. Maksudnya batasnya pinta hingga sampai tak hingga, maka tidak ada nilai ekstrim di batas. Jadi yang pertama adalah titik kritisnya adalah titik stasioner ya.
Oke, syaratnya untuk mendapatkan titik kritis, karena titik singular nggak punya, jadi hanya punya titik stasioner saja. Jadi syaratnya ini, oke, syaratnya Fx turunan pertama terhadap nol, dan turunan pertama terhadap Y juga sama dengan nol. Nah, kemudian kalau titik kritis sudah dapat, cek dengan persamaan ini dx, y sama dengan fxx gitu ya. Jadi pakai D itu pakai turunan kedua dicek titik kritisnya. D itu adalah fx kali fyy dikurangi fx kuadrat. Oke, jika D-nya positif, nah maka lihat turunan kedua. Oke, jadi kalau f eh, xx positif, maka x, y nilai minimum, nilai maksimum. Sorry, minimum. Minimum. Nggak boleh kebalik ya. Nah, tapi kalau fxx-nya negatif, kebalikannya ya, negatif itu justru maksimum. Maka x, y nilai atau titik lah ya, titik maksimum. Nah, kemudian jika D-nya sama dengan 0, XY titik plana. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, tidak ada kesimpulan. Oke, coba. Ini ya, ini adalah tahapan mencari nilai ekstrim kalau nggak ada batasnya. Kritis dengan cara mencari semua turunan pertamanya, kemudian dinolkan. Nah, nanti dapat titik kritis dari situ. Nah, kemudian titik kritisnya Anda uji memakai persamaan D ini. D ini berarti Anda harus mencari semua turunan keduanya. Nah, kalau D-nya sudah didapatkan, kita simpulkan apakah positif, ataukah negatif, atau sama dengan nol. Nah, D itu akan menentukan jenis titik kritis kita. Apakah jadi titik maksimum, jadi titik minimum, jadi titik plana, atau bisa disimpulkan. Oke, kita mulai saja dengan soalnya ya. Oke, ya jadi misalnya ini ya, Anda disuruh mencari titik kritis dan jenisnya dari fungsi
XY kuadrat min 6X kuadrat min 3Y kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, makanya yang pertama kita lakukan adalah mencari semua turunan pertama dari F. Oke, kita cari dulu turunnya terhadap X. Berarti berapa itu? Y kuadrat min 12X. Kemudian turunannya terhadap Y ada 2X. Salah, tolong dikoreksi ya. Min 6Y. Gitu ya. Kemudian ini semua dinolkan. Nah, gitu ya. Jadi karena dia nggak ada batas, berarti nggak ada titik kritis di batas. Tapi kalau ada batas, berarti kita harus nyari titik kritis 2 kali di batasnya sekaligus di fungsinya. Gitu ya. Oke, berarti, nah ini sekarang kita harus selesaikan gitu. Tujuan kita mendapat pasangan X, Y. Itu adalah tujuan kita. Oke. Nah, jadi misalnya, oke, mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu? Yang persamaannya lebih mudah, itu kerjakan lebih dulu. Bisa jadi di persamaan pertama, bisa jadi persamaan kedua, tergantung dari fungsinya, itu beda-beda ya. Pokoknya intinya kita butuh substitusi. Dan semua persamaan harus dipakai. Jadi tidak ada yang tidak dipakai, semuanya dipakai. Kalau sampai ada yang nggak kepakai, berarti salah. Oke, karena ini adalah sistem persamaan. Oke, misalnya untuk kasus ini, kalau kita memakai persamaan kedua, di sini y-nya kuadrat, x-nya pangkat 1, ini agak susah. Nah, tapi kalau dari persamaan 2, yang FY ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena ini kita bisa sederhanakan dulu. Misalnya kita bagi 2 dulu ya. Bagi 2. Karena kebetulan kelipatan 2. Jadi kita dapat XY min 3Y sama dengan 0. Nah, ini ada Y, ada Y. Oke, berarti bisa keluar itu Y-nya. Oke, kita dapatkan seperti ini. Nah, ingat kalau X3 berapa? Nah, mana persamaan yang belum pakai? Persamaan 1. Nah, ini kita substitusi ke fx. Kenapa? Karena untuk y0 misalnya, untuk y sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti kan 0 kuadrat min 12x sama dengan 0. Oh, berarti min 12x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0. Oh, berarti apa pasangan 0? Maka dari sini kita dapatkan 0,0. Nah, kemudian yang satunya untuk X3. Nah, oke, jadi sama dengan min 36 sama dengan 0. Nah, karena persamaan kuadrat, berarti solusinya pasti ada ada 2. Nah, di sini y min itu berarti y-nya 6, min 6. Artinya pasangan 3 nya pas X3 itu Y-nya 6 sama min 6. Maka oke. Oke, maka oke, apa yaitu ada tahu apakah maksimum, apakah minimum, apakah titik pelana. Nah, butuh untuk diuji. Gitu. Nah, jadi tahapan selanjutnya adalah
mencari turunan keduanya. Oke, semua turunan kedua harus dicari. Oke, fx. Oke, ini kita turunkan terhadap X lagi. Oke, berapa turunan kedua dari X? 0. Oke, apa turunan keduanya? Hah? Masa 0? Fx. Ini fx kita ini. Min 12, Ayo, Bu. apa turunan? Min 12. Oke. FYY. Oke, ini turunkan terhadap Y. Berapa ini turunan terhadap Y? Min 6. 2x Oh, enggak. kurang 6, Bu. 2x 2 kurang 6. 6. Terus ada FXY. Oke, mana? Terserah. Ini boleh diturunkan terhadap Y atau ini diturunkan terhadap X. Hasilnya sama aja. Oke, berapa 2. FXY? 2 apa? Oke, 2 apa? 2 min 6. Ayo, ini lihat. Masa ini turunkan terhadap Y, boleh. Atau ini turunkan terhadap X. 2Y, Bu. Hasilnya sama saja. Oke, misalnya ini. Berapa? 2Y. FXY berapa? 2Y. Oke, betul. 2Y. Kan diturunkan terhadap Y ini. Kan cuma ini yang diturunkan. Ini turunannya 0 nih. Jadi ini. Ini kalau diturunkan terhadap X, cuma ini turunannya. Apa? Ya ini, X-nya jadi hilang, jadi 2Y. Jadi sama gitu ya. Nah, ini nggak boleh salah. Kalau sampai ini salah, sudah dipastikan ke bawahnya salah semua. Gitu. Nah, jadi FX itu apa? Turunan pertama X diturunkan terhadap Y boleh, atau turunan pertama Y diturunkan terhadap X juga boleh. Karena nanti hasilnya sama saja. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Dan ini kriterianya untuk menyimpulkan ya. Kita cari dulu D-nya. Jadi kita buat tabel karena titiknya lebih dari 1. Biar gampang. Kebaca dengan baik gitu ya. Ini ada fx x-nya, jadi nanti dimasukkan. Ada FYY-nya. Kemudian ada FXY-nya. Terus D-nya berapa? Baru di sini kesimpulannya. Jenisnya. Oke, kita mulai dari 0,0. FXE kebetulan konstanta. Jadi selalu min 12. FYY. Oke, FYY. Ayo, berapa FYY-nya? Oke, X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan ke sini. Berapa FY-nya? Min 6. Berapa? 6. Min Halo, 6. berapa FY-nya? FYY-nya berapa? Min 6. 6. Oke, sekarang masukkan ke FXY. Berapa? Ya, betul, min 6. Ini berapa? 0. FXY. Berarti 0. masukkan ke sini titiknya. 0. 0. Oke, sekarang pakai rumus D. Rumus D itu ini. FE kali FYY dikurangi FXY kuadrat. Oke, berarti min 12 kali min 6 dikurangi 0 kuadrat. Oke, berapa D-nya? 72. 72. 72 itu apa? Oke, masuk kriteria mana? 72. Lebih dari D, Coba. lebih dari Oh, sama dengan 72. 0. Oke, berarti harus lihat FXX 0. Titik selama. gitu ya. Kalau Minimum. positif minimum, kalau negatif maksimum. Nah, kita lihat FX kita min. Oke, karena min berarti ini adalah titik minimum ya. Minimum lokal. Oke, ya minimumnya lokal ya. Oke, minimum lokal. Nah, sampai sini aja kok nggak nyampe ke globalnya. Oke, sekarang titik yang satu lagi. 3,6. Oke, 3,6 masukkan ke FX. Karena konstanta ini tetap min 12. Oke, FYY kemudian masukkan ke FYY. Berapa ya FYY-nya? Oke, berapa FYY-nya? 0. Untuk titik 0. Oke, FXY. Masukkan ke sini. Ayo, berapa FXY-nya? 12.
12. Hitung D, berarti ini kali ini kurangi ini kuadrat. Oke, berapa jadinya? Ini kali ini, berarti min 12 kali 0 dikurangi 12 kuadrat. Berarti berapa? Min 12 kali 0 dikurangi 12 kuadrat. Ini nggak boleh salah. 120. Kalau sampai salah, kesimpulannya salah. Berapa? Bentar, Bu. Masa min 12 144. kali 0, 144. min atau plus? Min. Ayo, min atau plus? Pertanyaan saya. Min. Min Nggak boleh salah. 144. Karena kalau sampai salah, maka kesimpulannya pasti salah. Oke, D-nya negatif. Coba lihat, D negatif. Apa kesimpulannya? Masa D-nya negatif? Tidak ada kesimpulan, Bu. Oke, D-nya negatif. Ini ya tidak ada kesimpulannya. Oke, ini tidak ada kesimpulan. Ya biarkan aja, pokoknya jenisnya nggak tahu dia titik apa gitu. Tidak ada kesimpulan. Bukan maksimum, bukan minimum, bukan pelana. Gitu ya. Oke, kita beralih ke yang satunya, 3,-6. Oke, ini tetap fx-nya, kemudian fxy-nya berapa fxy-nya? FYY-nya, sorry, FYY-nya berapa? Oke, berapa FYY? Masukkan ke sini, berapa? 0, Bu. 0, oke betul 0. Kemudian masukkan ke fxy, berapa ini? Min 12. Oke, min 12. Berapa D-nya? Ini min 12 kali 0 dikurangi min 12 kuadrat. Oke, berapa? 144. Sebentar. Iya, betul, 0. Min atau plus? Plus. Nah, masa? Min. Ayo, Min 144, Bu. min lah, karena iya min. Karena min 12 dikuadratkan min, ya minnya min. Karena kuadrat tuh lihat. Ini dikuadratkan. Ini min 12 dikuadratkan kan 144. Nah, ini negatif, jadi min. Nah, berarti apa ini? Tidak ada kesimpulan juga ya. Dapat satu titik minimum lokal yang sekaligus akan menjadi titik maksimum minimum global. Karena cuma satu. Cuma dia saja. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini tidak susah. Cuma dilarang salah mencari turunan pertama. Mencari turunan kedua itu juga nggak boleh salah. Ngitung D-nya pun nggak boleh salah. Karena itu akan berpengaruh pada kesimpulan akhir kita. Nah, fungsinya nggak susah. Karena cuma fungsinya pangkat 2 aja kok fungsinya. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Jadi harusnya nggak kesulitan dalam mencari turunannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya. Ini prosedurnya, tahapannya seperti ini dalam mencari nilai ekstrim yang tidak ada batasnya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, bentar. Ya, Ini apa? yang D tadi kan dia fxy-nya kan min 12. Min 12 kuadrat bukan 144 aja, Bu, nggak pakai minus. Iya, 144, tapi D-nya ini. Nih, lihat. Ini kan min 12 kuadrat itu 144. Minnya itu karena ini nih. Oh iya, Bu. Itu karena negatif fxy kuadrat. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semoga yang lain ini menyimak ya, karena ini kenapa? Ibu, dari tadi suara Ibu putus-putus. Ya, halo? Yang lainnya saya putus gitu? Iya, ini internet saya tuh lagi jelek sekali. Iya, Bu. Ya, Bu, Terus tadi beberapa ada kali. 2 Zoom juga saya. Ya.
ya. Ya udah, habis lah. Oh, putus-putus juga. Oke. Tapi sekarang Masih putus-putus, Bu. iya, ini sebentar. Kayaknya Zoom yang satunya harus saya matikan ya. Sebentar ya, saya izin aja live. Ntar dulu, saya keluar saja yang satunya. Tunggu, tunggu. Ini udah lagi ngajar. Tuh. Jangan keras-keras. Halo? Halo? Sudah terdengar jelas belum suara saya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya itu tadi yang pertama tadi ya, sudah keluar Zoom. Oke, jadi yang pertama Anda akan dikasih masalah mencari titik kritis dan jenisnya, di mana batasnya itu tidak ada. Tidak ada itu artinya nggak dibatasi. Nah, maka titik kritisnya itu cuma titik cukup mengenolkan turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y untuk cari semua turunan kedua itu gunakan untuk menghitung D. D-nya pakai rumus ini gitu ya. Nah, nanti ulannya berdasarkan D ini. Nah, ini kriterianya gitu. Kriterianya apa kalau setelah D-nya didapat? Silahkan yang mau bertanya. Bisa dipahami ya? Paham, Bu. Oke, berarti kita sekarang yang kedua. Nah, soal yang kedua itu sama, cari titik kritis, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya segitiga. Nah, karena ada batasnya, berarti kerjaan Anda dua kali. Apa saja ada titis di fungsinya, titis di segitiganya. Jadi dua kerjaan Anda. Titik titik stasioner. Dalam hari ini titik kritisnya adalah titik stasioner. Jadi
titik stasioner untuk fx, y, dan titik stasioner untuk segitiga. Nah, nanti dikumpulkan semuanya. Karena yang ditanya adalah nilai absolutnya, berarti titik kritis tersebut tinggal disubstitusikan ke fungsinya. Gitu ya. Oke, saya udah 2 kali kalau nggak salah di kelas itu membahas soal terkait titik kritis yang ada batasnya. Saya pernah membahas yang batasnya segitiga, pernah membahas yang batasnya segi 4. Tapi yang dikeluarkan di UAS itu yang batasnya segitiga. Gitu. Jadi Anda 2 kali kerja ya, cari titik stasioner untuk fxy, cari titik stasioner untuk segitiganya. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, titik kritis di segitiga itu terjadi di garis-garis luar segitiganya, bukan di dalam segitiganya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi sekarang kita bahas titik kritis. Oke, nilai ekstrim. Aduh. Nilai ekstrim pada daerah yang terbatas. Oke, langkahnya ada 2 langkah. Yang pertama, cari titik kritis di fx, y, yaitu titik stasioner. Nah, berarti pakai turunan pertama saja. Ini nggak pakai turunan kedua ya. Yang kedua adalah cari titik kritis di batasnya. Yaitu dengan cara mencari titik stasioner, dengan cara mencari titik stasionernya. Oke. Dengan cara mencari titik stasionernya. Di batas. Tapi ini di batas gitu ya. Jadi betul-betul di batas. Nah, kemudian substitusikan semua titik kritis di fx, y. Oke, kesimpulannya. Nilai terbesar, oke, fx, y adalah nilai maksimum. Sedangkan nilai terkecilnya hasil substitusi ya, fx, y adalah nilai minimum. Oke, cari semua titik kritis. Jadi ini murni memakai turunan pertama saja. Beda dengan yang pertama. Yang pertama itu pakai turunan pertama dan turunan kedua. Untuk soal ini Anda murni memakai turunan pertama saja. Karena dia hanya minta titik kritis saja. Dan tentukan nilai absolut maksimum dan minimumnya. Oke, absolut minimumnya nilai terbesar dan kecilnya. Tentukan nilai absolut, maksimum, dan minimumnya. Oke, sebentar ya. Kalau suara saya putus-putus, tolong masih tahu ya. Dan minimumnya. Oke, ya. Dari fungsi fx, y sama dengan apa ya? Y kuadrat min x kuadrat pada segitiga. Jadi batasnya adalah segitiga yang menghubungkan, kemudian ada 1,2 dan 2,-2. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita cari dulu titik kritis
X, Y. Oke, berarti ini ya, kita cari dulu turunan pertamanya. Oke, apa turunan pertama terhadap X? Min 2X, Turunan Bu. pertama terhadap X apa? Min 2X, Bu. Min 2X. Ya. Oke, 2Y ya. Oke, kemudian kita nolkan. Oke, dari sini langsung didapat. Kebetulan, oh langsung dapat, nggak butuh substitusi. Dapat X-nya 0, dari sini dapat Y-nya 0. Berarti didapat titik kritisnya ada 1, yaitu 0,0. Oke, jadi di fungsinya cuma ada satu titik kritis, yaitu 0,0. Oke, selanjutnya kita cari titik kritis di segitiga. Di batasnya, tapi bukan di dalam segitiga, tapi di batas segitiga. Oke, batas segitiga. Oke, kita gambarkan segitiganya ya, biar ketahuan. Ada 0,0, ya dibayangin aja. Kemudian ada 1,2, di sini 1,2, gitu ya. 2,2. 2,2 kira-kira. Ini kan X1, Y2. Berarti 2,2 di sinilah ya. Nah, jadi Anda ya harus kira-kira. Jangan asal gitu. Ini adalah 2,-2. Oke, ini. Nah, titik kritisnya di mana? Di 3 garis ini. Oke, jadi titik kritis ada di, maka kita harus cari 3 kali pada garisnya. Oke. Garis yang pertama. Oke, garis yang pertama ini, misalnya ya, saya ambil ya, ini adalah titik 0,1. Oh, Ibu putus-putus, bukan Bu. itu maksud saya. Sebentar ya, saya ganti segitiganya salah. Satu, dua. Oke. Sebentar ya. Ya ini internet saya lagi jelek banget. Saya sudah ini matiin semuanya tetap saja. Oke, ini saya ganti nggak kayak gini. Nanti ini segitiganya bukan siku-siku. Oke, yang keluar segitiga siku-siku ya. Saya ganti aja. Ini 0,2. Kok 0,2 sih? Maksud saya 2,2 salah kan? Sebentar, saya mau ganti ini. Oh, dia nggak mau. Oke, segitiganya saya ganti ya. 0,0, 0,2, di atas ya 0,2. Oke, salah. Terus 2, nah itu yang salah. 2,-2. 2,-2 itu di bawah. Oke, ini saya ganti. Sebentar. Nggak mau dihapus. Ya, sudah. Oke, kita lihat. Ini nggak mau dihapus. Oke, saya ulangi aja lah. Ini terlalu sulit segitinya, nggak sesulit. Ini segitinya siku-siku kok. Ini nggak siku-siku ternyata. Saya ulangi aja ya.
cari semua titik kritis dan jenisnya. Kok jenisnya sih? Cari semua titik kritis dan tentukan nilai absolut Oke, itu ya misalnya ya. Kedengeran suara saya? Terdengar, Bu. Oke, ini kita cari titik kritis yang tadi ya, di fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya tadi adalah min 2x dan turunan terhadap y-nya adalah 2y. Oke, kita nolkan. Dapat X-nya 0 dan dapat Y-nya 0. Oke, dari sini diperoleh titik kritisnya ada 1. Jadi dari fungsinya sendiri ada 1. Titik kritisnya 0,0. Kemudian kita cari titik kritis di segitiga. Di segitiga. Oke. Jadi titiknya itu menghubungkan 0,0, kemudian ada 3,0, tadi salah titiknya ya, dan 0,2. Jadi segitiganya siku-siku, karena ini sama-sama 0. Nah, ini nggak boleh salah titiknya ya. Oke, berarti apa? Ini harus kita cari titik kritis di 3. Oke, itu yang harus Anda lakukan. Oke, yang pertama. Garis yang menghubungkan 0,0 dan 3,0. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu garis ini garis apa. Oke, lihat. Garisnya lurus, tidak miring, tapi horizontal. Lihat apa yang tetap. X-nya atau Y-nya di garis ini. Ini 0,0, ini 3,0. Oke, yang tetap itu X-nya atau Y-nya? Y. Y, berarti Y-nya berapa di sini? Sama kan? 0. Ini kan? Oke, berarti ini namanya Y sama dengan 0. Oke, jadi kita cari titik kritis di Y sama dengan 0. Jadi cari titik kritis di Y sama dengan 0. Yang pertama adalah ujung interval berapa? 0,0 dan 3,0. Oke, dulu dikalkulus 1. Kalau intervalnya terbatas kan ujung-ujung interval adalah titik kritis. Jadi 0,0 dan 3,0 adalah titik kritis. Kemudian yang kedua di garis. Oke. Oke, di garis. Berarti fungsinya oke. Mana kok jadi izin? Nah, kita masukkan. Berarti berapa itu? 0 kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke, jadi fungsinya menjadi min X kuadrat. Nah, berarti ini apa? Ini fungsi satu variabel. Nah, Anda kembali lagi ke kalkulus 1. Cari titik kritisnya berarti cari titik stasioner. Kita cari turunan pertamanya. Berarti Fx dari
X, 0. Oke, turunan terhadap X. Berapa turunannya terhadap X? Oke, berapa turunannya terhadap X ini? Atau tepatnya F aksen lah. Kenapa? Karena cuma satu variabel. Jadi Min 2X, Bu. ini kan untuk dua variabel berat, min 2X. Oke, kita nolkan. Berarti dapat X sama dengan 0. Oke, dapat X sama dengan 0. J-nya selalu 0. Oke, jadi titik kritisnya 0,0 juga. Oh, artinya di garis ini titik kritisnya ada di kedua ujungnya. Nggak, di daerah sini nggak ada titik kritis. Jadi cuma 0,0 dan 3,0. Gitu. Ya. Jadi kadang-kala di ujung-ujungnya, kadang-kala di sepanjang ini juga ada gitu ya. Jadi kita butuh selidiki. Kemudian yang kedua, garis yang kayak gini. Oke, jadi ada 0,2, 0,0. Oke, lihat. X-nya atau Y-nya yang tetap? X, Bu. Oke, yang tetap X-nya atau Y-nya? Oke, ini X-nya. Berapa harganya? 0 ya? Berarti ini namanya X sama dengan 0. Oke, kita cari titik kritis di X sama dengan 0. Oke, pertama kita cari dulu ujung interval. Ujung garis, bukan interval. Ujung garis, berarti apa? 0,0, dia juga titik kritis, dan 0,2. Jadi ujung-ujung garis adalah titik kritis. Yang kedua, kita substitusikan X sama dengan 0. Masukkan ke fungsi ini. Berarti kita punya F0, Y. Karena X-nya selalu 0. Jadi di sini X-nya selalu 0. Kita masukkan ke fungsinya. Dia akan berubah menjadi fungsi satu peubah. Jadi apa? Y kuadrat min, jadi fungsi Y saja. Kemudian kita turunkan. Berapa turunannya? Y kuadrat turunannya? 2Y, Bu. Oke, 2Y. 2Y. Kita nolkan. Dapat Y-nya 0. Maka didapat titik kritis. Cuma ada satu, yaitu 0,0. Oh, ternyata juga di ujung. Titik kritis. 0,0. Oke. Nah, jadi di sini ini titik kritisnya juga cuma ini dengan ini. Artinya gitu. Nanti dikumpulin semuanya. Nah, sekarang tinggal garis ini. Ini garis miring, berarti fungsi X dan Y. Gitu ya. Oke, jadi garis yang menghubungkan 0,2 dan 3,0. Oke. Sekarang yang kedua, yang ketiga, karena nggak ada yang tetap, X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Berarti ada X, ada Y. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per Y2, X2 min X1. Mana yang dijadikan X1, X2? Bebas saja, terserah kalian gitu. Dibolak-balik sama aja kok nantinya gitu ya. Oke, ya misalnya ini X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, kita masukkan ke persamaan ini. Y min 0 dibagi 2 min 0 sama dengan X min 3 dibagi 0, min 3. Nah, oke, kita dapatkan berapa? Y per 2 sama dengan X min 3 per min 3. Gitu ya. Oke, kita kalikan silang. Bolehlah dikalikan silang ya. Kita dapatkan berapa? Min 3Y sama dengan 2 kali X min 3.
atau Y sama dengan min, dan ini seperti ini. Gitu. Nah, ini yang paling sulit tuh ini. Kemudian kita mau Y sama dengan min kuadrat. Ya, jadi fungsi kita min 2, berarti ini akan berubah menjadi. Oke, ini adalah 4. Kedengaran nggak sekarang? Ini lagi jelas sini saat. Oke, terdengar dengan jelas suara saya. Maaf Bu, masih Oke, bisa kedengaran tidak? Oh, ini tuh gimana? Harusnya sekarang udah agak kedengaran. Ya, ini internetnya sangat Dengeran Bu. tidak bersahabat. Aduh, saya nggak tahu nih. Oke, ini berarti X kuadrat min 6X plus 9, gitu ya, dikurangi X kuadrat. Oke, berarti berapa? 24/9X plus 4. Ya, 4/9 kali 9 itu 4. Dikurangi X kuadrat. Oke, kita akan punya, ini aja disederhanakan untuk bagi 3, berarti 6/3. Kok 6/3? 8/3 ya. Oke. Oke, ini adalah 8/3X plus 4. Ini kita ubah menjadi 9/9X kuadrat. Oke, kita dapatkan apa ini? Ya, yang ini paling nggak enak kalau garisnya nggak konstanta. Oke, berarti kita punya min 5/9X kuadrat min 8/3X plus 4. Oke, ini adalah F-nya. F X, min 3, X min 3. Itu sama dengan ini. Kita cari turunan pertamanya. 10/9X min 8/3. Oke, kita nolkan. 10/9X sama dengan 8/3. Berarti X-nya sama dengan 8/3 dibagi min 10/9. Oke, berarti berapa? 8/3 kali min 9/10. Oke, ini 3, gitu ya. Ini itu. X-nya adalah min 12/5. Oke, ini cek aja. Pokoknya intinya langkahnya seperti itu ya. Nah, coba ada yang salah ngitung nggak? Tolong dicek dulu. Negatif dikuadratkan. Oke, 4/9. Oke. Harusnya enggak sih. X-nya dapat. Berarti Y-nya apa? Masukkan ke sini. Y-nya itu min 2/3, X min 3. Berarti kita dapatkan min 2/3. Ininya adalah min 12/5 dikurangi 3.
Oke, berarti min 2/3, ini min 12/5, ini min 15/5. Oke, ini angkanya nggak bagus. Ya, biasanya emang nggak bagus. Yang ini jadinya panjang ya, nggak ada cara pendeknya. Min 2/3 kali min, berapa ini? 27/5. Seperti itu? Jadi berapa? 54/15. Oke, jadi didapat kritisnya min 12/5, 54/15. Yang saya salah itu. Y kuadrat min X kuadrat. 4/9 X X min 2. Oke, betul. Ini 9 ini. Oke. Per 9 ini tidak ada ya. 9 min 5/9 berarti turunan ini adalah min 10. Ini min 6. Sudah betul min 6 ya? Ini betul ya? Min 6. Ini sebentar. Ini 2 kali 2X min 6. Oke, Y. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kumpulkan semua titik kritisnya, mana aja. Ini semua dikumpulin, 0,030, 0,0, 0,2. Nah, yang 2 kali ya cukup ditulis 1 kali aja. Jadi ada dari sini 0,0, dari sini pun ada, berarti cukup 1 kali. Jadi 0,0, 3,0, kemudian 0,2, 0, gitu ya. Jadi, salah. Nah, jadi dari sini 3 titik kritis. Ya, 4 atau 3 tadi ya. Ini saya hapus. Oke. Oke, kumpulkan titik kritis. Ya, saya pernah membahas ini kok di mata kuliah, di kelas gitu ya. Nah, Anda lihat contohnya yang di sana. Jadi ada 0,0, kemudian ada 3,0, kemudian ada 0,2. Nih, dikumpulin semuanya. Ini, yang ini, terus ini, ujung-ujung interval juga sama, ujung-ujung garis. Ini, gitu ya, ini. Ya, 0,2 sudah. Berarti satu lagi adalah yang di garis miring ini. 54/15. Oke. Dan F min 12/5,54/15. Oke, mungkin ini ada kesalahan. Dan di sini ada kesalahan, mohon dikoreksi. X, Y-nya itu kan Y kuadrat min X kuadrat. Berarti 0 kuadrat min 0 kuadrat. Berarti 0 kuadrat min 3 kuadrat. Ini 2 kuadrat, berarti 4. Yang ini berarti 4/15 kuadrat dikurangi 12. Ibu punten suaranya putus-putus. Oke, yang ini saya nggak tahu berapa. Ini banget, aduh, susah. Oke, ini aja lah terakhir, nanti yang hari Senin saja. Sebenarnya ini koneksi, tapi tetap aja.
lagi nggak bagus banget. Oke, tolong dihitung ini berapa? 54/15 kuadrat dikurang. Oke, berapa? 36/5, Bu. Oke, coba. Jadi kesimpulannya, yang terkecil ini kan, ini berarti minimum. Karena paling kecil, yang paling besar 36/5 itu berapa? 7 lebih kan? Ini berarti ini maksimum. Nah, oke, saya ulangi ya tahapannya ya. Pertama cari titik kritis di fx, y dengan cara mencari turunan pertamanya dinolkan. Nanti dapat titik kritis. Kemudian yang kedua, cari titik kritis di 3 garis segitiga. Ingat, ujung-ujung garis adalah otomatis jadi titik kritis. Nah, karena garis lurus, vertikal atau horizontal, berarti X sama dengan atau Y sama dengan. Itu paling mudah. Gitu ya. Nah, kemudian garis itu masukkan ke fx, y. Nanti jadi fungsi satu variabel. Tinggal diturunkan, kemudian dinolkan. Nah, nanti dapat titik. Nah, titiknya masukkan lagi ke ya, pasangannya apa? Y berapa gitu tadi ya. X yang didapat masukkan ke Y berapa tadi garisnya, persamaan garisnya. Maka dapat titik kritis. Seperti ini juga sama. Ini X sama dengan 0. Nah, kalau garisnya miring, berarti Anda harus pakai rumus ini untuk mendapatkan persamaan garisnya. Nanti kalau sudah dapat, maka Y-nya substitusikan ke fungsi aslinya. Jadi fungsi ini Y-nya masukkan. Nanti jadi fungsi dalam X saja. Terus tadi turunannya. Nolkan. Nanti dapat X sama dengan. Nah, kemudian Y-nya pakai persamaan garisnya. Masukkan ke persamaan garisnya supaya dapat pasangannya. Gitu ya. Nah, nanti dapat tes buat pasangan titik. Gitu. Nah, terus kumpulkan semua titik kritis yang sudah didapat. Semuanya tanpa terkecuali. Oke, kayak jadi yang dari sini, kemudian dari 3 garis segitiganya dikumpulkan jadi 1, kemudian masukkan ke fx, y. Nilai terkecil namanya nilai minimum, nilai terbesar namanya nilai maksimum. Nah, metodenya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, tidak ada. Oke, suara saya masih bisa didengar nggak? Ini kayaknya sinyalnya sudah bagus deh. Masih bisa didengar? Ini sinyalnya udah Masih, udah Bu. Masih kembali. dengar. Oke, bisa dipahami step by step-nya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, satu lagi adalah metode Lagrange. Itu ya. Oke, satu lagi adalah metode Lagrange. Coba kita lihat ya. Oke, metode Lagrange. Oke, misalnya kita ingin cari maksimum atau minimum fx, y dengan kendala, oke ada kendala ya, constraint gx, y sama dengan 0. Oke, langkahnya. Oke, biasanya saya bilang nyari fungsi Lagrange. Ini saya langsung aja ya. Yang pertama, selesaikan
sistem persamaan apa? Ini vektor gradien dari F sama dengan lambda. Lambda itu pengali Lagrange dari Gx, Y. Ini sama aja turunan pertama dari fungsi Lagrange-nya yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah Gx, Y sama dengan 0. Nah, ini dua ini yang dicari. Nah, dari sini kita dapat dua persamaan. Apa? Fx sama dengan lambda Gx. Yang ini Fy sama dengan lambda Gyxy. Gitu ya. Jadi dan nanti ada 3 persamaan. Oke. Nah, jadi nanti yang kedua adalah kendalanya sendiri. Nah, jadi ini dipakai semuanya. Tiga-tiganya harus dipakai semuanya. Jadi turunan pertama X sama dengan lambda kali Gxy, tapi ini harus 0. Fy-nya akan sama dengan lambda kali Gxy. Kemudian yang kedua adalah kendalanya sendiri. Itu harus dipakai. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Contoh soalnya. Mana ini contoh soal? Oke, ini lebih singkat daripada tadi. Jadi yang ini tuh paling panjang ya, yang ini lebih singkat ya. Coba kita lihat. Saya ganti halaman aja. Ini sinyal saya sudah bagus lagi. Tadi nggak tahu kenapa sangat lambat sekali. Oke. Ya. Cari nilai maksimum atau minimum gitu ya dari fx, y sama dengan x kuadrat y dengan kendala atau pada gitu ya. Tadi apa ya? X kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, ini kendalanya Gx, Y. Gitu ya. Oke, dengan metode Lagrange. Tulisannya pasti gitu, dengan metode. Karena bisa tidak pakai Lagrange juga bisa. Metode Lagrange. Oke, yang pertama. Kita punya fx, y sama dengan x kuadrat y. Oke, kita cari turunan pertamanya. Oke, yang pertama adalah fx sama fx, y sama dengan lambda gx, y. Oke, kita pakai fx-nya berarti 2xy sama dengan lambda gitu ya. Oh, salah. Ini x juga. Oke, saya salah. Ini salah ya, ada ini lambda. Aduh, saya salah. Ini berarti X, ini berarti Y. Oke, nanti saya salah ya. Oke, seperti itu. Sebentar. Nanti berarti ini persamaannya seperti itu. Jadi turunan pertama turunan pertama G-nya kalikan dengan lambda. Lambda itu Lagrange multiplier-nya ya. Coba ini tolong jangan sampai salah. Nanti kalau salah kalian bisa salah semuanya. Oke. Coba kita lihat. Jadi sudah turunannya terhadap X berarti 2X. Kemudian FY, X, Y sama dengan lambda GY, X, Y. Oke, kita turunkan berarti X kuadrat sama dengan lambda kali 2Y. Kemudian yang ketiga adalah GX, Y. GX, Y sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, didapat.
Sistem persamaan ada tiga sistem persamaan. Ada 3 persamaan, harus 3. 2xy sama dengan lambda 2x, kemudian x ya 2x lambda gitu ya. Oke, kemudian x kuadrat sama dengan lambda 2y, dan satu lagi adalah gx sendiri. X kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, tiga-tiganya ini harus dipakai. Ya, tiga-tiganya harus digunakan. Oke, gimana caranya menggunakannya? Oke, Anda boleh langsung saling substitusi. Oke, misalnya ini harus pinter-pinternya Anda. Misalnya ini dari sini. Ini dari sini mana yang 2y misalnya ya, 2y. Atau dari sini. Anda dapatkan apa ini? 2y sama dengan ini kan x-nya atau gini ya, sebentar ya. Tidak bisa diinikan ya. Ini kadang agak susah, jadi harus pinter-pinter mencarinya. Oke, dari sini kita selesaikan ya. Misal kita punya yang pertama dulu. Bisa enggak? 2xy sama dengan lambda 2x. Berarti 2xy min lambda 2x sama dengan 0. Oke, bagi 2 bolehlah. Bagi 2. 2xy min lambda x sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita dapatkan apa? X kali y min lambda sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0, y sama dengan lambda. Gitu. Oke, bisa dari situ. Ya. Oke, nah sekarang satu-satu. Nah, ini kan kita baru memakai satu persamaan gitu ya. Nah, berarti selanjutnya saya harus memakai persamaan yang lainnya. Oke, untuk x sama dengan 0. Kita gunakan persamaan yang kedua. X kuadrat sama dengan lambda 2y. Kenapa? Karena belum dipakai. Jadi intinya harus dipakai semuanya. Oke, berarti kita dapatkan 0 kuadrat sama dengan lambda 2y. Oke. Ini dari sini terus y-nya itu kan sama dengan lambda gitu ya. Nah, y-nya sama dengan lambda, maka lambdanya 0. Oke gitu. Enggak juga. Oke. Sebentar. Ini gimana ya dapatinnya sebentar ya. X sama dengan 0, sorry. X sama dengan 0, karena X-nya sudah dapat, kan kita butuh Y. Oke, berarti harus masuk ke persamaan 3 supaya dapat Y-nya. Saya salah. Karena X sudah dapat. Oke, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. 0 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Atau Y sama dengan plus min 1. Nah, berarti dari sini kita dapatkan titik 0,1 sama 0,-1. Gitu. Oke? Nah, kemudian yang satunya. Y sama dengan lambda. Oke, Y sama dengan lambda. Ini belum kita pakai. Oke, apa yang belum kita gunakan? Oke, kira-kira masuk kemana nih? Kalau ke persamaan 2, Y sama dengan lambda, kita dapatkan lambda kuadrat, 2 lambda kuadrat sama dengan X kuadrat. Itu kan tidak mendapatkan informasi apa-apa gitu ya. Oke, berarti mungkin kita harus Y-nya lambda ya. Jadi X harus masuk ke persamaan 3 mungkin. Baru ke persamaan 2. Coba kita lihat ya. Ini juga belum tahu berhasil atau tidak.
kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, dari sini kita punya X kuadrat plus lambda kuadrat min 1 sama dengan 0. Gitu. Berarti dari sini X kuadrat sama dengan, oke, X kuadrat sama dengan min lambda kuadrat min 1. Nah, kemudian masuk ke persamaan 2. Bahwa X kuadrat sama dengan lambda 2Y. Oke, dari sini kita dapat apa ini? Oh, Y-nya belum dapat ya. Ini teh harus diubah menjadi satu variabel. Oke. 2X itu sama dengan lambda 2X. Oke, ada yang ini? Sudah dapat? Ini kadang emang muter-muter kadang. Nggak dapat ini. Oke. Y sama dengan lambda. Oh, sorry. Salah saya. Oke, dari persamaan 2. X kuadrat sama dengan lambda 2Y. Padahal lambda sama dengan Y. Nah, ini harusnya saya salah. Y kali 2Y. Berarti X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Gitu ya. Oke, X kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Masukkan ke persamaan 3. X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini adalah 2Y kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. 3Y kuadrat sama dengan 1. Berarti Y kuadrat sama dengan sepertiga. Berarti Y-nya plus min akar sepertiga. Gitu ya. Oke. Nah, Y-nya seperti ini. Kita masukkan ke tadi. Apa? Ke sini. X kuadrat dengan 2Y kuadrat. Berarti apa? Kalau Y-nya akar sepertiga, maka kita dapatkan apa? X kuadratnya sama dengan 2 kali akar sepertiga kuadrat. Berarti X kuadratnya sama dengan 2/3. Maka X-nya adalah plus min 2/3. Maka di sini kita punya 2 titik, 2/3, akar sepertiga. Yang ini adalah min 2/3, akar sepertiga. Gitu ya. Kemudian kita juga punya Y-nya min akar sepertiga. Berarti di sini X kuadratnya adalah 2 kali min akar sepertiga kuadrat. Ini juga dapat 2/3. Berarti X-nya plus min akar 2/3. Nah, di sini pun kita dapat 2 titik. Akar 2/3, min akar sepertiga. Tapi UAS-nya kayaknya bulat-bulat kok angkanya. Ini kebetulan saya asal ngasih soal gitu ya. Yang ini adalah min 2/3 diakarkan ya. 2/3. Salah ya. Oh, apa? Min akar sepertiga. Nah, ini kok nggak kelihatan, saya hapus aja. Oke, jadi yang satu lagi adalah X-nya min, yang ininya tetap ya. Oke. Jadi ininya adalah min akar 2/3, min akar sepertiga. Gitu ya. Oke, jadi titiknya apa aja? Ada 6. 1, nah ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Oke, diperoleh 6 titik kritis. Yaitu 0,0. Terus apa lagi tadi? 0,0. 0,1, 0,-1. Salah ya. 0,1. 0,-1. Terus tadi berapa ini? 2/3.
2/3 akar sepertiga, terus min 2/3 akar sepertiga, terus apa lagi? Akar 2/3 min akar sepertiga. Akar 2/3 min akar sepertiga dan min akar 2/3 koma min akar sepertiga. Ini kebetulan angkanya jelek, tapi untuk UAS saya sudah coba angkanya bulat-bulat kok ya. Nah, kemudian titik ini masukkan ke F-nya. Ya. Nah, jadi kalau titik kritisnya sudah dapat, Anda tinggal masukkan ke fungsinya gitu ya. Nah, jadi kita masukkan semuanya ke fungsinya. Terus berapa ini? F akar 2/3 koma min akar sepertiga. F min akar 2/3 koma min akar sepertiga. Oke, tadi fungsinya apa sih? Fx-nya itu x kuadrat y gitu ya. Oh, berarti 0 kuadrat kali 1. Ini 0 kuadrat kali min 1. Ini 0 ya, gampang ya. Yang ini 2/3 kuadrat kali akar sepertiga. Nggak tahu berapa itu. Itu berarti 4/3 akar sepertiga. Yang ini berarti min 2/3 kali akar sepertiga. Berarti sama. Ini 9 ya. Akar sepertiga. Kemudian ini kan kuadrat. Akar 2/3 kuadrat kali akar min akar sepertiga. Berarti 2 per min ini akar sepertiga. Yang ini pun sama, min akar 2/3 kuadrat kali min akar sepertiga. Oke, berarti sama ini hasilnya, negatif ya. Akar dikuadratkan kan hilang, min 2/3 akar sepertiga. Oke, kalau kita lihat, ini berarti minimum, kebetulan sama, berarti minimumnya ini, yang ini pun sama, berarti ini maksimumnya ada 2 titik, minimumnya juga ada 2 titik. Nah, itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ya. Ada 3 soal nanti. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, bisa dipahami? Aman, Bu. Aman, oke. Ya. Oke, ya itu dulu lah. Makanya saya ini aja baru kita membahas titik kritis saja sudah agak lama ya. Oke, ya nanti saya share ke kalian ya. Nanti bisa dipelajari. Kemudian pelajari juga contoh-contoh soal karena ini kan sudah pernah saya bahas ya di kuliah gitu. Nah, jadi contoh-contoh soal yang pernah dibahas pun bisa. Tapi kalau pingin soalnya mirip dengan UAS ya pelajari ini saja yang mirip-mirip dengan ini. Paling tidak tahapannya Anda pahami dengan baik gitu. Karena soal UAS nggak jelek ini kok. Saya sudah coba selesaikan jadi bulat gitu ya. Oke, ya saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Nanti untuk yang integral Senin insya Allah atau nanti kalau ketika kita kuliah lagi di hari Senin, kalau Anda punya pertanyaan terkait titik kritis yang belum dipahami, Anda boleh bertanya nanti di pertemuan hari Senin, gitu. Ya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi mohon maaf internetnya jelek, tapi sekarang sudah bagus lagi sepertinya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk persiapan hari Jumat nanti ya, Jumat depan. Ujian kalkulus di jam 1 siang, gitu ya. Oke, di jam 1 siang.
Nah, jadi untuk nilai kritis ini ada 3 soal, sama seperti yang sudah saya berikan di sini. Nah, nanti untuk integral lipat 2 ada 4 soal. Tapi integral lipatnya itu pendek-pendek jawabannya. Ini aja yang nilai kritis yang panjang-panjang. Yang lipat itu pendek-pendek, ya, nggak panjang. Yang panjang adalah nilai kritisnya. Titik ekstrim itu yang panjang-panjang jawabannya, nggak bisa pendek gitu ya. Oke, ya kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti review hari ini saya rasa cukup dulu ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin untuk membahas materi terkait integral lipat 2 dan integral lipat 3. Oke, itu saja mungkin ya. Nanti saya share materi hari ini di grup kelas kalian gitu ya.